Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 Hoki, ke-11 Swim, ke-12 HOLTJ, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.475 terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF jebol juga ya 6.600-nya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kayaknya sih memang masih ada seller. Tapi kemungkinan besar ya kalaupun turun sedikit lagi kemungkinan ya, kecuali IHSG tiba-tiba balik ke arah jebol lagi 6.700 ke arah 6.600. Kalau jebol ya mungkin jebol juga 6.400. Tapi kalau enggak, apalagi besok rebound, kemungkinan besar INDF ini satu candle lagi aja koreksi 6.400. Dan juga ya paling maksimal kalaupun ambrol lagi ya dari support pertahanannya 6.400 ya 6.000. Makin murah. Tenang aja Bapak Ibu, kalau pegang di bawah 7.000 tuh oke, harusnya ya untuk INDF. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada buangan ya. Candle-nya masih turun. Jadi patah trennya kalau ditarik dari 2022 Maret itu ya mestinya persimpangan jalannya itu di sekitaran 6.400 itulah. Tapi ya garis-garis seperti itu tuh nggak terlalu valid ya, lebih ke support resisten aja. Lihat nih, pokoknya ada dua support 6.400 dan 6.000. Kita lihat aja, pokoknya di bawah EMA 200-nya di time frame weekly itu menurut saya masih murah. Bahkan mungkin bisa aja dia minggu ini koreksi, besok Jumat, Senin dah rebound lagi ya. Kalau ISG arahnya atas pasti aja ditarik juga grup Indofood ke atas ya. EMA CD-nya dead cross mengarah ke bawah, barcade di bawah 0 juga meningkat, volume meningkat. Memang ada buangan 2 hari ini. Tinggal lihat besok, semoga besok terakhir buangannya dan minggu depan dah kembali rebound untuk INDF ya. Seperti itu. Untuk INDF nggak usah takut, kalau Bapak Ibu yang pegang hold aja, sabar aja ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup terkoreksi 0,24% ke harga 10.350. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ICBP masih bertahan walaupun trend line uptrendnya sudah dipatahkan. Tapi ya sama aja menurut saya, yang seperti ini nggak terlalu valid. Lebih ke support resisten klasik ya. Ini mestinya dipertahankan ya 10.000 ini. Kalau jebol mau cut loss dulu, cut loss aja. Tapi kalau mau pakai average down bisa sekalian di 9.400 atau 9.300 itu ya, 9.500an ini ya, tergantung Bapak Ibu lah ya. Tapi mestinya kalau mau bagus di CBP ya, kalau dilihat dari time frame weekly dulu seperti apa sih. Nah ini kan dia udah 4 minggu turun tapi ada rejection terus. Ada yang kayaknya ada yang cover tapi memang masih nggak kuat. Memang terus membentuk lower low. Tapi siapa tahu minggu ini terakhir koreksinya dan minggu depan dah rebound. Kalau rebound minggu depan bagus ya. Pokoknya jangan turun, membentuk atau tutup di bawah 10.200 itulah ya. Kalau enggak sangat mungkin bisa ke EMA 200-nya ke 9.500 di time frame weekly-nya. Kalau di time frame daily ya sama 10.200 jangan jebol. Dulu itu ada resisten kuat yang harusnya dijaga untuk ICBP. EMA CD-nya masih mengarah ke bawah, dead cross, barcade di bawah 0 memang makin tipis. Mulai ada kemungkinan pembalikan arah ya. Tinggal lihat besok rebound nggak, mampu nggak bertahan di atas 10.300 untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 3.590 menguat 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya UNPR nih. Segambar saya ya memang 4.000 tuh kemungkinan susah ditembus, kalaupun naik paling 4.200. Perkiraan saya dia mampu bertahan di atas 3.800. Nge-swing low aja ternyata jebol juga karena memang market nggak mendukung, market ambrol. Tapi lihat nih, ini level psikologisnya, risknya kecil juga. Kalau Bapak Ibu berminat 3.500 tuh supportnya, jebol itu minggu depan atau besok ya tinggalin, udah gagal seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya ada HMSP yang hari ini ditutup menguat 6,14% ke harga 950. Langsung saja ke teknikalnya, HMSP bagus dan ya sedikit lagi dia ke arah 1000, mampu nggak naik? Kayaknya sih mampu. Apalagi kalau besok market mendukung
Sangat mungkin. Mungkin gak sih ada yang profit taking? Pokoknya market hijau rebound. Kecuali market tiba-tiba koreksi cukup dalam nih 0,5%, mungkin ada yang profit taking. Ya kan pasti pada panik, jaga-jaga kan punya dari bawah. Ya pasti lebih baik selamatkan dulu. Memang kalau dilihat dia sudah berhasil breakout dari 900. Resisten konsolidasi semenjak kapan nih? September. Dan juga di grup saya sudah infokan HMSP ini salah satunya ya yang saya perhatikan karena melihat GGRM sudah naik tinggi waktu itu. Saya lihat HMSP-nya kayaknya kuat nih. Bagus, saya suruh spek buy HMSP dan sekarang sudah profit ya. Jadi kondisi seperti ini arahnya 980.000 itu kalau dia gagal di atas EMA 200-nya bertahan mungkin saya akan TP dulu besok ya. Kalau gagal bertahan di atas EMA 200-nya, kalau nggak mampu lanjut naik malah candle merah. Kalau dia bergerak di atas EMA 200-nya nih ya saya hold lagi. Seperti itu ya. Untuk HMSP bagus, HMSP juga candlenya. Tapi ya sama seperti GGRM, nanti lihat GGRM. Candlenya bagus naik ke atas tiba-tiba dibuang juga kan. Ya itu hati-hati pasang trailing stop. Kondisi sekarang pokoknya Bapak Ibu di atas 5% itu pasang aja auto stop loss profit setengahnya 2,5% kayak 2% atau 3%. Jangan berharap dulu profit besar. Takutnya malah balik arah, yang awalnya profit malah loss, malah BEP. Kan sayang nunggunya. Iya kalau besoknya dia rebound lagi. Kalau besoknya melanjutkan penurunan malah cut loss atau malah floating loss. Seperti itu. Harus dijagain profitnya sekarang itu. Ya, seperti itu. HMSP. Langsung saja ke selanjutnya ada GGRM yang ditutup menguat 1,91% ke harga 22.600. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di workers value-nya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini contohnya ya GGRM. Tadi kan HMSP itu. Candlenya memang bagus, naik terus. Siapa tahu pas dia nyentuh 1000 atau gagal, bahkan besok koreksi, tiba-tiba dibuang seperti GGRM ini. Nih, GGRM juga bagus, sempat 2 kali bahkan GGRM. Breakout 25.000, habis itu kena buang, mantul lagi 24.000. Tiba-tiba satu candle aja ngabisin. Capek-capek dia naik 4 hari. Ya, dia naik 4 hari dari 24.600 tuh naik 6%, tiba-tiba 1 hari dibantai turun langsung turun 9%. Yang awalnya profit 7% jadi malah floating loss 4%, 3%. Nah, kan sayang, makanya gunakan trailing stop, jagain profitnya. Misalnya yang seperti GGRM ini udah 6%, sisain aja 3%. Kalaupun habis Bapak Ibu ke TP kena auto stop loss profit dan sahamnya naik, ya syukurin, itu bukan rezeki. Pokoknya tanamkan mindset, disiplin, bersyukur, jangan terlalu berharap. Boleh nggak sih berharap? Boleh aja selama di area trading plan. Kalau di bawah luar trading plan sudah terus turun, berharap, nah itu yang kadang mengganggu psikologis ya. Seperti itu. Itu gunanya trailing stop. Kondisi sekarang kan jadi jelek GGRM. Kenapa? Dia terus membentuk lower low dan bahkan 24.000 jebol. Bagus nggak sekarang? Mungkin nggak sih bisa rebound? Ya ini kan dekat 22.000. Dari 24.000 ke 22.000 tuh 8%. Ya mestinya sih area pantulnya ya di area 20.000. Kalau Bapak Ibu nekat beli hari sekarang berharap dia bisa nge-swing atas, kalau ISG rebound hijau ke 24.000, ya stop loss gagal bertahan di atas 22.000 daripada dibawa ke 20.000. Dari harga sekarang ya maksimal 5% lah Bapak Ibu stop loss ya. Tapi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Apalagi ini saham downtrend ya, kalau nggak jalan bakal diiris pelan-pelan, bisa terus turun. Ya resikonya juga besar kalau mau beli tangkap pisau jatuh seperti ini. Ya, tapi kalau dia rebound Bapak Ibu duluan dapat profit dari yang belum beli ya. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya setiap strategi. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.640 menguat 1,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Mayor diakumulasi. Lihat nih, brokernya cuma 5 broker yang jual tipis-tipis dan banyak broker. Nah, ini yang dinamakan akumulasi, tapi ya nggak terlalu tinggi naiknya hari ini. Langsung saja ke teknikalnya, ya masih bagus di atas 2.500, di atas EMA 200-nya tuh masih bagus, nggak masalah ya. Oke, kalaupun ada Bapak Ibu TP waktu itu di 2.800, beli lagi di bawah sini ya udah bener. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 2.600, Bapak Ibu tinggalin tutup di bawah EMA 200-nya besok ataupun minggu depan ya.
Untuk tren jangka pendek gagal dulu, bisa turun lagi ke bawah. Tapi kalau untuk Bapak Ibu simpan mungkin 3-6 bulan, setahun ke depan ya beda cerita, beda strategi, beda cara maintain sahamnya. Ya, kalau trading jangka pendek jebol 2600 tinggalin dulu kalau mau pakai stop loss seperti itu. Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya ada AISA yang ditutup menguat 7,87% ke harga 137. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya AISA diakumulasi. Mantap nih AISA ya. Langsung saja ke teknikalnya, AISA juga sudah saya infokan ya, bahkan dari 120 ini sore spek buy, jual di atas mungkin ada yang beli lagi. Ya, pokoknya saya bilang waktu itu di grup juga, bahkan di komunitas YouTube juga saya infokan. Nah, itu juga saya bilang AISA ini salah satu saham yang oke untuk disimpan 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan dengan target saya itu ke 150 terdekatnya. Dari harga 120, kondisi sekarang juga masih bagus. Bahkan nih, arah 170 ini sangat mungkin 170 180. Bagus nih kalau Bapak Ibu perhatikan juga volumenya bagus, tapi ya tetap hati-hati kalau beli harga sekarang. Boleh nggak sih? Kalau menurut saya jangan, kalau beli harga bawah aja ya, karena takutnya sih ya sama market sekarang tuh susah, tiba-tiba bisa aja candle sudah bagus seperti ini diguyur. Itulah gunanya trailing stop, pasang auto stop loss profit. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang gagal bertahan di atas 130 ya silahkan cut loss aja dulu di 127 kayak. Bisa aja ya, tapi kan sayang ada support kuatnya 120. Saya pakai supportnya 120 untuk AISA. Siapa tahu dia belum saatnya naik, masih konsol, tiba-tiba dibuang dulu. Nah, tangkap, mungkin konsolidasi di area ini. Nah, ini area menarik, tapi ya belinya ya beli di support. Seperti itu. Untuk AISA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 3.830, menguat 2,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarnya Cimori ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Cimori bagus juga. Ya, sudah breakout dan membentuk higher high dan volume meningkat. Mestinya sih besok lanjut jalan ya. Tapi disclaimer, sekarang supportnya masih sama 3.700. Itu aja untuk Cimori. Mungkin gak sih double bottom? Mungkin aja. Kalau market mendukung, market tembus 6.800, 6.850. Paling nggak dia terdekat ya ke 4.000. Bisa masih 170 poin. Dan ke 4.200 neckline double bottomnya untuk Cimori. Dan pakai aja supportnya 3.700, tutup di bawah itu ya. Kalau mau pertimbangkan stop loss boleh. Pokoknya lemah lah dia kalau udah turun di bawah 3.700 untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cleo yang ditutup menguat 5,46% ke harga 675. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semarnya Cleo diakumulasi. Langsung saya ke teknikalnya, Cleo juga bagus, masih sama gambaran saya ya. Pokoknya 600 itu atau 620 supportnya dan ada potensi dia all time high 2 bulan ke depan tahun ini. Ya, menarik masih untuk Cleo. Kalau menurut saya Cleo masih dijaga. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga MACD-nya masih mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga meningkat, volume juga meningkat hari ini dan berhasil tembus 660. Oke nih harusnya Cleo dengan target Cleo ini terdekat 700-710. Semoga minggu depan sampai. Kalau ditanya boleh beli nggak, kan biasa ke trigger saham hijau. Hitung aja risk rewardnya seperti apa. Kalaupun nggak pakai stop loss, menurut saya oke aja sih. Masih untuk kalian tinggal average down aja. Bingung cara average downnya? Bapak Ibu tinggal tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Di sebelah tanda lonceng dari handphone itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader ya. Videonya ada di Pro Trader. Tapi kalau Bapak Ibu mau rekomendasi yang mungkin saya akan buatkan di setiap awal bulan dan di pertengahan bulan, ya bisa pilih dari semi pro sampai Pro Trader. Itu ada video saham-saham yang berpotensi rebound di setiap bulannya ya. Jadi seperti itu, tinggal subscribe kalau berminat dan bisa menonton. Seperti itu untuk Cleo. Masih oke lah Cleo konsolidasi, mungkin gak sih buang, kecil kemungkinan kalau menurut saya dijaga Cleo ya, masih arah atas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Hoki yang ditutup di harga 121, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Hoki sudah ketemu dengan AISA ya, sama. Sekarang AISA malah lebih tinggi 137. Dulu AISA di 100, Hoki sudah di 130.
Akhirnya Hoki kena bantai. Tapi ini level psikologis Hoki, mungkin gak sih dia ke 100? Mungkin aja. Tapi kalau menurut saya, kalau sampai dia tutup di bawah 118, cut loss aja dulu. Kalau mau pakai average down bisa di 100, atau kalau bingung bisa tonton video komunitas border trader. Di situ sudah terplan di harga berapa sih bisa average down, saat kondisi seperti apa, bisa lihat di video itu ya. Jadi seperti itu untuk Hoki. Mestinya sih bertahan. Tadi gimana broker semarinya? Ada distribusi, tapi distribusi dari broker retail ya, YP, XC yang nampung BK, JP, AK ya, tapi belum kuat ya. Ya semoga aja mantul lah ya di 120-nya untuk Hoki. Semoga ini jadi swing low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena besok hari terakhir, koreksinya belum kecil, mungkin ya mantul juga. Tetap ada potensi mantul, tapi disclaimer untuk Hoki. Seperti itu loh Hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 3.360, menguat 2,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya WIM. Nah, ini dia di level psikologisnya antara benar nge-swing untuk naik atau dia melanjutkan penurunan. 3.200 support yang harus dijaganya. Kalau sampai jebol besok, kemungkinan gagal dan mengarah 3.000 dan mungkin ke 2.800 ini. Support kuat selanjutnya untuk WIM. Kalau saya untuk WIM lebih ke wait and see karena sudah sangat tinggi. Resikonya lebih besar, tapi memang mungkin masih bisa naik. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana antisipasinya atau maintain sahamnya. Kalau nekat beli di 3.300, 3.200 area support ini untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.700, menguat 2,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WLTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ULTJ bagus, dia terus membentuk higher low, ada potensi besar tembus juga. Tapi kalau nekat beli harga sekarang, supportnya 1.600 tuh bisa jadi double top kalau dia jebol 1.600-nya seminggu ke depan. Tapi karena market kayaknya peluang besar lebih ke atas, dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga MACD-nya tajam mengarah ke atas dan ada bullish divergence. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Awalnya ya, nih baru naik. Nah ini tinggal nunggu tembus 1.720, mungkin double bottom dengan target. Kalau saya nggak tanggung-tanggung, kalau ini jalan 1-2 bulan ke depan, targetnya 2.000. Dari harga sekarang ada potensi upset 15% apa ya, lebih bahkan ya, mungkin 17-18, lumayan. Stop loss 9% kalau mau. Dah 8% kalau mau ya. Atau kumpulin dulu selama dia konsolidasi di area ini, kumpulin aja. Pertimbangkan stop loss kalau gagal. Kalau mau di hot silahkan juga untuk ULTJ ya. Pokoknya target saya 2 bulan ke depan tuh 2.000 kalau jalan untuk ULTJ. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir. Ada nasi yang ditutup menguat 4,76% ke harga 88. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya nasi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, nasi bagus, arahnya ke atas, dia mempertahankan supportnya 80, bagus ya. Yang penting jangan sampai minggu depan dia tutup di bawah. Dia open gap down itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai tutupannya di bawah EMA 200-nya ini, di bawah 80. Itu kalau beli harga sekarang sudah jauh dari support ya. Mau nggak Bapak Ibu cut lossnya 10%, bahkan 13% dengan harga sekarang? Kan enggak. Nah, lebih ke wait and see, kecuali Bapak Ibu yang bisa melihat dengan cara scalping, melihat bid offer, melihat time frame chart. Nah, itu kalau mau belajar beli di harga tengah-tengah seperti ini, melihat nasi, cara fast trade, ODT ataupun scalping itu bisa belajar di kelas scalping border trader. Tekniknya itu bisa digunakan untuk scalping, untuk swing, untuk buy on weakness saham-saham di support, atau buy on breakout saham-saham big cap ataupun saham-saham lainnya. Nah, itu bisa digunakan di segala
kondisi, mau di market bullish, bearish ataupun sideways bisa. Yang penting mau belajar, ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu selama masih belajar. Yang penting mau ikutin teknik yang saya ajarkan, dikuasai sampai mahir, nanti ya harusnya bisa mandiri sudah. Ya, kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar di kelas scalping. Nanti saya infokan lewat WhatsApp. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk nasi 100 tembus, siap-siap uptrend juga. Ya, semoga aja momentumnya lah. Nanti 1-2 minggu ke depan kita lihat 100 tuh level psikologis tembus uptrend. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.